Welcome back to Chop Tatsu. Di video kali ini kami akan melanjutkan alur cerita dari Kamen Rider Kuga di part keempat. Sebelum kita ke alur ceritanya, kami tak bosan-bosannya mengingatkan kalau video ini mengandung full spoiler. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, inilah kisah selengkapnya. Ketika Kuga akan ditabrak oleh makhluk nomor 24 itu, ia lantas menghindarinya. Namun anehnya ketika akan berbelok, seketika itu juga motornya tiba-tiba mati. Sehingga Kuga yang akan diserang lagi harus berubah Kuju Dragon untuk menghindari serangan monster yang akan menabraknya. Di sana Kuga lantas melanjutkan pertarungan secara langsung dengan Grongi Gyarido. Dengan menyerang monster itu menggunakan Dragon Rod, makhluk nomor 24 itu akhirnya meledak. Dengan begitu Ichijo lantas menginformasikan hal itu pada timnya agar mereka segera mengamankan lokasi. Di sini Godai kebingungan dan bertanya-tanya terkait apa yang membuat motornya tiba-tiba mati. Saat ia dan Ichijo mencoba mengeluarkan motor itu dari puing-puing, tiba-tiba Ichijo ditelepon oleh Sasayama yang memberitahukan terkait kondisi ibunya di Nagano yang tak sadarkan diri. Hal itu pun cukup membuatnya khawatir, namun Ichijo tetap melanjutkan tugasnya sebagai polisi. Di sana ia lantas minta disambungkan kepada Enokida agar meneliti kumbang terbang yang kini telah menyatu dengan motor Godai itu. Di tempat lain, Sugita yang tadinya akan ke TKP bersyukur makhluk nomor 24 telah dikalahkan dan benda terbang sebelumnya berhasil ditangkap. Karena dengan begitu ia bisa segera menjemput putrinya di sekolah. Sedangkan Sasayama yang masih kepikiran dengan Ichijo berharap ada seseorang yang bisa menggantikan pekerjaan Ichijo agar ia dapat segera pergi menjenguk ibunya. Namun di sini Enokida merasa bahwa ia lebih sibuk dari Ichijo, bahkan sampai ia ditinggalkan suaminya karena terlalu sibuk bekerja. Untuk menghilangkan kekhawatirannya, Enokida meminta Sasayama untuk percaya pada Ichijo. Di sisi lain, Baruba dan Goma menyadari kemunculan kumbang terbang sebelumnya, sehingga mereka menduga bahwa permainan akan semakin menarik. Namun karena keberadaan Gyarido belum diketahui, maka Baruba lantas meminta Goma mencari Ghidorah untuk melanjutkan permainan Gageru. Tak lama kemudian Enokida sampai di Institut Penelitian Kepolisian untuk menyelidiki kumbang yang menempel di motor Godai. Selagi motornya diperiksa, Ichijo pun memutuskan untuk kembali ke markas dengan meninggalkan Godai di sana. Sedangkan di kampus Jonan, Jin datang dengan wajah yang lesu karena ia tak menemukan batu yang sudah dipercayakan Mika padanya. Beruntungnya tak lama kemudian Godai menelpon dan memberitahukan keberadaan batu yang sudah menempel di motornya itu dan sedang diteliti pada Sakurako. Secara kebetulan Sakurako juga sudah berhasil menerjemahkan potongan kata kuno lainnya yang berbunyi serangga itu adalah pesan dari dewa. Dan hal itu tentu membuat Godai cukup lega. Setelah itu Sakurako pun memberitahukan hal itu pada Jin yang akhirnya membuatnya semangat lagi karena mengetahui bahwa batu itu ternyata tidaklah hilang. Setelah diteliti, Enokida cukup terkejut karena setelah ditempeli kumbang besi itu, bentuk asli motor Godai pun mengalami perubahan layaknya benda yang dipegang Kuga yang akhirnya berubah bentuk menjadi senjata. Awalnya Enokida khawatir motornya tak akan bisa kembali ke bentuk semula. Namun di sini Godai tak khawatir karena konsep dari perubahan itu ia yakin pasti hanya sementara seperti senjata-senjata yang ia gunakan selama ini. Setelah melakukan olah TKP di lokasi pertarungan Kuga sebelumnya, Sugita menemukan kejanggalan di mana ia tak menemukan sisa Grongi yang kalah di sana. Di saat bersamaan Sakurai menemukan pintu saluran air bawah tanah terbuka, sehingga ia menduga kemungkinan makhluk itu masih hidup dan kabur lewat sana. Sesuai dugaan, di pintu lainnya Grongi itu muncul dan menemukan sebuah truk untuk melanjutkan ke Girunya. Ternyata sebelumnya Ichijo kembali ke markas karena dipanggil oleh direktur untuk dimintai keterangan terkait benda terbang sebelumnya. Di sana Ichijo menjelaskan bahwa benda itu sedang diteliti dan diduga merupakan senjata makhluk nomor 4 dari zaman kuno yang telah bangkit. Karena itu juga ia lantas meminta izin untuk jadi penanggung jawab makhluk nomor 4. Awalnya direktur sedikit ragu akan hal itu. Namun mengingat makhluk itu telah beberapa kali membantu polisi, menyelamatkan warga dan menghabisi banyak Grongi, akhirnya direktur bersedia melindungi makhluk nomor 4 itu. Tak lama kemudian Ichijo mendapat laporan bahwa makhluk nomor 24 kembali mengamuk setelah sebelumnya berhasil kabur dari serangan Kuga dan telah membunuh beberapa warga. Sementara di labnya, Enokida bingung karena benda terbang sebelumnya sempat merespons sentuhan Godai. Tak lama kemudian Ichijo menelpon dan memberitahukan bahwa monster sebelumnya ternyata belum mati karena berhasil kabur. Untuk itu Ichijo meminta Godai segera ke lokasi makhluk nomor 24 itu beraksi. Di saat bersamaan kumbang itu bereaksi hingga membuat motor itu kembali menyala seolah ia menyadari keinginan penggunanya. Tanpa pikir panjang Godai pun langsung melesat dan akhirnya mendapati keberadaan monster itu.
Kali ini ia pun menggunakan motornya untuk menabrak mobil yang dikendarai makhluk itu dengan serangan dari tanduk kumbang di motornya. Akhirnya serangan itu membuat mobil beserta Grongi meledak secara bersamaan. Usai pertarungan rupanya kumbang besi pun kembali menjadi pecahan batu seperti sebelumnya, sehingga Ichijo merasa hal itu perlu diteliti lagi. Sebelum berpisah, Godai menyarankan agar Ichijo menghubungi ibunya karena rumah sakit tempatnya dirawat hanya menerima panggilan pengunjung sampai jam 8 saja. Mendengar ucapan itu, Ichijo lantas mempertimbangkannya dan kemudian menelpon ibunya yang telah pulih. Kebahagiaan yang ia rasakan akhirnya juga dirasakan oleh Sasayama yang akhirnya mengerti bahwa sampai kapanpun Ichijo tetaplah seorang anak untuk ibunya. Dari sana ia juga belajar terkait rasa kepercayaan yang melandasi hubungan mereka. Keesokan harinya Baruba mendapati berita di koran yang menyatakan bahwa makhluk nomor 24 telah tewas. Untuk melanjutkan permainan, akhirnya kini Baruba memerintahkan Ghidorah memulai Gageru dengan menghabisi 70 korban dalam waktu 6 jam. Tak berselang lama, Ghidorah akhirnya memulai Gagerunya dengan menghabisi beberapa polisi. Ichijo yang mengetahui aksinya itu lantas segera memberitahukan Godai untuk segera ke lokasi. Dan sesampainya di sana, Godai akhirnya bertemu dengan makhluk itu dan lantas Henshin untuk memulai pertarungan. Sayangnya di sini motor Trackcaster ikut terkena pukulan hingga bagian speedo dan alat komunikasi di sana ikut rusak. Pertarungan itu pun berlanjut hingga sore hari. Diketahui bahwa ternyata Ghidorah memiliki kemampuan untuk meningkatkan kekuatan, di mana semakin banyak ia menerima serangan maka tubuhnya pun semakin kuat. Ketika Kuga mulai kewalahan di tengah pertarungan, ia tak sengaja melancarkan pukulan ke arah perut yang membuat monster itu kesakitan. Dari sana akhirnya Kuga secara tidak langsung menyadari kelemahan monster itu. Setelah itu untuk mengakhiri pertarungan, Kuga pun melancarkan Rider Kick-nya hingga Ghidorah akhirnya berhasil dikalahkan. Beberapa hari kemudian Godai berlatih drum untuk dimainkan di sekolah Minori. Sementara di sisi berbeda, Ichijo menghubungi Sakurako untuk menanyakan terkait perkembangan terjemahan benda terbang sebelumnya. Sayangnya di sini Sakurako belum menemukan apapun kecuali nama benda itu yang ternyata bernama Goram. Sementara Enokida dan rekan-rekannya kesulitan untuk meneliti Goram setelah benda itu kembali ke bentuk pecahan batu. Di tempat berbeda, Gurongi berpenampilan Boti beraksi dan membunuh mangsanya dengan racun dari mulutnya. Ichijo yang mengetahui kasus itu lantas meminta Godai bergegas ke TKP karena makhluk nomor 26 telah muncul. Tak berselang lama, lagi-lagi makhluk Boti itu muncul di kawasan Shinjuku di area perkantoran membunuh seorang pria. Godai yang kebetulan lewat sana lantas berhenti untuk memeriksa pria yang telah terkapar di sana. Awalnya monster itu berniat menjadikan Godai mangsanya. Namun setelah Godai Henshin ke wujud Kuga, monster itu seperti ketakutan dan berusaha menghindari pertarungan. Namun dengan cepat Kuga berhasil mendaratkan beberapa pukulan hingga monster itu terpojok. Akan tetapi ketika ia lengah, Kuga pun terkena racun dari monster hingga membuatnya terkapar kesakitan. Monster yang mengalami luka parah pun lantas menggunakan kesempatan itu untuk kabur. Sedangkan Kuga perlahan berubah ke wujud Growing dan kembali menjadi manusia bersama dengan datangnya Ichijo ke sana. Menyadari Godai terluka parah, Ichijo lantas membawanya ke rumah sakit di mana Tsubaki bekerja serta meminta Sakurako menghubungi Minori adik Godai. Sedangkan ia sendiri akan menyelidiki TKP. Di TKP itu Ichijo menemukan sebuah kacamata dengan noda seperti serbuk, sehingga ia meminta detektif Sugita membawa benda itu ke markas besar untuk diselidiki lebih lanjut. Di perjalanan, Sakurako menghubungi Minori untuk memberitahukan bahwa kakaknya saat ini berada di rumah sakit dalam keadaan tak sadarkan diri. Tanpa pikir panjang, Minori yang khawatir lantas bergegas ke sana. Tak lama berselang, sesampainya Sugita di lab, ia langsung memberikan kacamata sebelumnya kepada Enokida untuk diperiksa. Sementara di rumah sakit tampak Godai yang sedang dalam keadaan kritis dan tak berselang lama Sakurako dan Minori akhirnya sampai di sana. Walau dalam keadaan terluka, sayangnya Baruba tak mau membiarkan monster sebelumnya membuang-buang waktu untuk beristirahat. Terungkap ternyata Gurongi sebelumnya memang dikenal sangat lemah dari yang lainnya. Meski begitu, di satu sisi ia memiliki kelebihan yaitu memiliki racun yang mematikan. Ia pun yakin dengan kekuatannya itu Kuga pasti akan mati sehingga mereka bisa lebih banyak membunuh manusia tanpa ada lagi pengganggu. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap korban Gurongi sebelumnya, Tsubaki melaporkan pada Ichijo bahwa penyebab kematian mereka adalah racun yang merusak organ dalam korban. Di mana ketika para korban dibawa ke sana, semua organ dalam mereka sudah mengalami pembusukan. Meski begitu, beruntungnya hal demikian tidak terjadi pada Godai. Mungkin karena batu amadam sekitar 20 kali lipat sel darah putih muncul untuk memperbaiki kerusakan di dalam tubuhnya. Akan tetapi di satu sisi Tsubaki menemukan keanehan pada perut Godai, di mana ada beberapa bagian saraf di perutnya yang terus berubah-ubah, namun kali ini tak ada tanda-tanda untuk kembali normal, sehingga Tsubaki tak bisa memastikan Godai bisa selamat atau tidak. Setelah itu Sakurako pun berpamitan pulang untuk menerjemahkan teks kunonya lagi. Ia berharap dari sana akan mendapat petunjuk terkait apa yang sedang dialami Godai saat ini.
Setelah kacamata sebelumnya diperiksa Enokida, Sugita melaporkan hasilnya pada Ichijo bahwa di kacamata sebelumnya ternyata terdapat partikel racun mematikan yang sangat kuat. Walau begitu, namun racun itu hanya bisa bertahan di suhu 35–45 derajat Celcius saja. Dengan kata lain, berarti makhluk itu suka dengan suhu yang panas. Dari kata-kata itu, Ichijo langsung sadar bahwa di dekat areanya berada terdapat banyak AC outdoor yang memiliki suhu demikian. Karena itu kini akhirnya ia tahu dan segera memerintahkan timnya untuk melakukan pencarian di daerah Shinjuku. Tak lama kemudian seluruh pasukan dikerahkan dan dibagi menjadi 3 regu untuk menyusuri setiap sudut di area tersebut. Tak berselang lama, Gurongi akhirnya muncul lagi. Ketika ia akan membunuh salah satu polisi, beruntungnya Ichijo dengan cepat menembaknya dengan peluru gas sehingga usahanya itu berhasil digagalkan. Ketika monster itu kesakitan, ia pun mengeluarkan gas beracun sebagai pengalihan agar ia bisa kabur. Sementara itu kondisi Godai semakin memburuk, karena diduga racun telah menyebar ke seluruh tubuh hingga membuat jantungnya tiba-tiba berhenti berdetak. Subaki yang tak mau tinggal diam lantas mengajak timnya untuk melakukan upaya penyelamatan sambil berteriak memanggil-manggil nama Godai. Sementara karena kehilangan jejak Gurongi sebelumnya, Ichijo akhirnya memutuskan memperluas area penyelidikan mereka hingga ke lorong bawah tanah. Dan setelah berbagai upaya penyelamatan dilakukan, sayangnya usaha Subaki dan timnya tak membuahkan hasil. Sehingga ia dan timnya mengakhiri proses pemeriksaan itu lalu mengabari Ichijo terkait kondisi Godai yang akhirnya dinyatakan meninggal. Tentu saja hal itu membuat Ichijo shock dan terpukul walau ia tak ingin memperlihatkannya. Di saat yang sama, Sugita memberitahukan bahwa ketika nomor 26 terluka, ia mengeluarkan zat seperti spora meski hal itu belum pasti. Sebelum berpisah, Sugita sempat bertanya terkait keberadaan nomor 4. Namun Ichijo hanya diam saja. Sehingga Sugita menyimpulkan bahwa mereka tidak bisa terus bergantung padanya. Dan untuk kasus kali ini ia merasa seperti pihak polisi harus berusaha sendiri. Tak lama kemudian Sakurako menghubungi Subaki untuk menanyakan kondisi Godai. Dengan berat hati akhirnya Subaki pun memberitahukan kematian Godai. Namun di sini Sakurako masih percaya bahwa Godai akan baik-baik saja. Mengingat semua yang terjadi dengan Godai sampai saat ini tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Sehingga hal itulah yang melatar belakanginya percaya bahwa Godai masih hidup karena Godai ingin menjaga senyuman semua orang. Selain itu, alasan yang membuat Sakurako masih percaya pada Godai adalah karena ia menemukan beberapa bagian dari teks kuno yang kemungkinan akan menjadi petunjuk bagi mereka namun tak ia mengerti. Sehingga ia mengajak Subaki untuk sama-sama menelaah maksud dari teks tersebut. Di mana teks itu berbunyi, meskipun di mata sang satria muncul mata yang besar, tidak perlu menangis dahulu. Mendengar hal itu, Subaki lantas menyadari dan mengkaitkan maksud dari mata yang besar, yaitu pupil yang melebar layaknya yang terjadi pada orang yang meninggal. Sedangkan jangan menangis dahulu kemungkinan berarti Godai akan bangkit lagi. Di tempat berbeda, Goma meragukan Ginoga bisa melanjutkan Gagerunya dengan kondisinya saat ini. Namun Baruba berkata bahwa justru Ginoga akan semakin kuat setiap kali ia dikalahkan. Selain itu, mereka juga tak percaya Kuga bisa dikalahkan semudah itu. Karena Garima merasa yang setara dengan kekuatan Kuga hanyalah dirinya. Di sisi lain, Ginoga seperti sedang memulihkan diri. Sementara Minori yang dikabari kematian kakaknya oleh Chijo juga merespon sama seperti Sakurako, di mana ia percaya bahwa kakaknya akan baik-baik saja karena ia adalah Kuga. Karena uraian teks sebelumnya, akhirnya Subaki kembali memeriksa Godai. Dan di sana ia terkejut saat menyadari bahwa suhu tubuh Godai kembali meningkat. Di saat yang sama, Sakurako menghubungi Subaki lagi untuk memberitahukan terjemahan lainnya yang bernada seperti peringatan. Di mana teks kali ini berbunyi, ketika mata besar muncul di mata sang satria, tidak ada yang boleh mengganggu tidur nyenyaknya. Di mana di sini berarti meskipun sang satria sekarat, maka mereka tidak boleh melakukan apa-apa. Karena bisa saja hal itu malah memperburuk kondisi Godai. Yang berarti kondisi Godai saat itu sedang berangsur pulih ditandai dengan suhu tubuhnya yang mulai meningkat. Di sisi berbeda, Ginoga yang telah pulih kembali beraksi. Seperti ucapan Baruba sebelumnya, kemampuan monster itu pun meningkat. Di mana kali ini dengan satu hembusan nafas saja ia bisa menghabisi banyak nyawa sekaligus. Di tempat lainnya, Enokida yang sedang memperbaiki motor Godai menelpon Ichijo untuk menanyakan kondisi Godai. Namun di sini Ichijo hanya diam. Di saat yang sama diberitahukan bahwa makhluk nomor 26 muncul lagi sehingga Ichijo bergegas ke TKP. Namun sebelum itu Enokida memberitahukan bahwa peluru gas sebelumnya sudah diperkuat lagi. Karena penggunaan sebelumnya tidak efektif pada nomor 26. Singkat cerita, sesampainya di TKP, Ichijo dan rekan-rekannya mencoba menggunakan peluru itu. Namun karena Ginoga sudah semakin kuat, bahkan peluru yang sudah diperkuat itu pun tak berpengaruh terhadapnya. Ginoga yang mulai kesal menghembuskan napas beracunnya sehingga beberapa anggota polisi yang belum sempat menggunakan masker pun tewas seketika. Dan hal itu pun membuat anggota kepolisian dalam keadaan terpojok.
Dan ketika ia akan menghembuskan nafasnya sekali lagi, perhatiannya teralihkan pada Kuga yang berlari ke arahnya. Di sana Kuga pun melanjutkan pertarungannya yang sempat tertunda. Walau belum pulih sepenuhnya, namun Kuga berhasil memojokkan monster itu. Namun saat ia melakukan tendangan, tanda di tubuh monster itu tiba-tiba menghilang. Hal ini kemungkinan disebabkan karena Godai masih dalam masa pemulihan. Ditambah lagi Ginoga sudah semakin kuat, sehingga Kuga harus mengulanginya beberapa kali. Sebelum tendangan ketiga dilancarkan, tiba-tiba batu jam di kaki Kuga pun berubah ke warna merah. Dan dengan tendangan ketiga itu akhirnya monster itu pun hancur. Menyadari kondisi Godai telah pulih kembali, Ichijo, Sakurako, dan Minori pun cukup lega. Keesokan harinya Godai kembali diperiksa dan Tsubaki menyatakan bahwa ia telah sembuh total. Karena proses penyembuhannya terjadi sangat cepat, maka Tsubaki merasa batu Amadam sepertinya menyadari kondisi penggunanya. Sehingga ia pun memberikan respon dengan cepat untuk melakukan perbaikan terhadap sel-sel Godai yang rusak. Seperti dengan memperbanyak jumlah sel darah putih secara otomatis dan membunuh racun dalam tubuhnya. Namun karena masih menjadi misteri, maka Ichijo merasa bahwa semua itu kemungkinan hanya bisa dipecahkan melalui tulisan kuno yang diterjemahkan oleh Sakurako. Untuk itu ia lantas berencana untuk menemuinya. Namun sebelum itu Tsubaki mengembalikan jimat Godai dan menanyakan terkait status Sakurako. Karena ia baru saja putus dengan gadis yang sebelumnya ia kencani sebab selalu diganggu oleh Ichijo yang memintanya datang ketika ia sedang kencan. Sementara di tempat berbeda, ketika pemancing dikejutkan oleh potongan tangan Ginoga yang mengambang di sungai dekat lokasi ia meledak sebelumnya. Sedangkan di kampus Jonan, Sakurako harap-harap cemas akan bertemu dengan Godai yang baru saja pulih. Sesampainya Ichijo dan Godai di sana, Sakurako memberitahukan nama batu yang ada di sabuk Godai yang ternyata bernama Amadam. Namun tidak banyak informasi yang dijelaskan terkait batu itu di dalam teks kuno. Selain itu di sana Sakurako juga menunjukkan terjemahan di pecahan benda terbang yang mirip dengannya yang ternyata adalah batu yang ada pada Goram sebelumnya. Di mana tertulis di benda terbang itu bahwa makhluk terbang itu memiliki kesetiaan pada sang satria. Tak lama kemudian Jin datang dan berkenalan dengan Ichijo. Walau ia hanya sebagai salah satu mahasiswa arkeolog seperti Sakurako, namun ia merasa pecahan yang ia temukan sangatlah berharga untuk membantu gadis itu menguraikan teks kuno. Sehingga Jin meminta izin pada Ichijo untuk melihat Goram yang kini sedang diteliti di pusat penelitian kepolisian. Bersama Ichijo akhirnya Godai pergi ke sekolah Minori untuk menepati janjinya dengan anak-anak di sana. Di sana anak-anak itu pun tampak senang dengan kehadiran Godai, bahkan salah satu di antaranya menginginkan Godai menjadi seperti makhluk nomor 4. Di kesempatan itu Ichijo pun meminta maaf pada Minori karena sebelumnya telah membuatnya khawatir terkait kondisi Godai sebelumnya. Beruntungnya Minori pun tak mempermasalahkan hal itu. Usai dari sekolah Minori, Enokida menelpon dan meminta Godai ke sana untuk menyentuh benda terbang itu agar kembali bereaksi. Namun sebelum itu ternyata mereka berencana ke kedai paman terlebih dahulu untuk makan siang. Di perjalanan Godai dan Ichijo saling bercerita tentang latar belakang keluarga mereka satu sama lain. Sementara di sisi berbeda bagian tubuh Ginoga membesar membentuk seperti kepompong. Dan tak lama kemudian Ginoga baru dengan warna sedikit berbeda keluar dari benda itu. Singkat cerita, Godai dan Ichijo sampai di lab penelitian Enokida. Di sana Enokida merasa batu di dalam tubuh Godai bisa memindahkan suatu energi ke batu Goram. Saat Godai menyentuhnya lagi, ternyata benar saja. Perlahan pecahan-pecahan Goram mulai bersatu kembali membentuk kumbang besi dengan menyerap besi di sekitarnya. Namun secara bersamaan sisa makhluk nomor 26 yang diteliti di sana juga tiba-tiba mengalami perubahan bentuk begitu cepat. Untuk mengantisipasi hal yang tak diinginkan, mereka pun langsung memusnahkannya menggunakan api. Dan setelahnya mereka mendapat kabar dari Sugita bahwa nomor 26 kembali muncul. Dari sana Enokida akhirnya berkesimpulan bahwa kemungkinan makhluk itu bisa membuat cloning dengan potongan tubuhnya. Tak mau buang waktu, Godai pun bergegas ke TKP menggunakan motornya yang sudah diperbaiki. Dari informasi Enokida diketahui ternyata cloning dari nomor 26 ternyata belumlah sempurna. Sehingga makhluk itu tidak akan bisa beregenerasi ketika meledak seperti sebelumnya. Maka dari itu Godai berencana menghabisinya sebelum makhluk itu sampai ke bentuk sempurnanya. Di TKP beberapa polisi dihabisi sehingga menyisakan Sugita sendiri. Beruntungnya sebelum ia menyerang Sugita, Godai sampai di sana lantas mengajar monster itu. Tak ingin buang waktu, di saat itu juga Kuga lantas mengakhiri pertarungan dengan melancarkan tendangannya. Namun setelah tendangan dilancarkan, kaki Kuga memancarkan sedikit energi listrik yang mengisyaratkan kekuatannya yang meningkat untuk mencapai wujud Rising, namun saat itu belum ia sadari. Di sisi lain ternyata monster sebelumnya tidaklah meledak melainkan meleleh. Hal itu kemungkinan karena makhluk itu hanyalah kloningan. Dan part 4 pun selesai. Demikianlah alur cerita Kamen Rider Kuga kali ini. Jangan lupa like,
komen, subscribe dan nyalakan loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru dari kami.